Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita mulai pembahasan kita dengan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari terkasih, tahukah Anda bahwa para ahli sepertinya sepakat bahwa surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah surat tertua yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam dunia perjanjian baru. Surat ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 50 oleh Rasul Paulus bersama dengan dua rekan sekerjanya, yaitu Silvanus dan Timotius. Mereka bertiga memang menulis bersama, tetapi atas nama yang terutama adalah tetap Rasul Paulus. Itulah mengapa di ayat 1 dikatakan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Nama Rasul Paulus ditempatkan sebagai nama yang pertama. Apa yang menarik dalam 1 Tesalonika bab 1 ini? Paulus memuji, mengapresiasi pertobatan jemaat di Tesalonika dari kebiasaan mereka yang lama, yaitu penyembahan mereka kepada berhala. Hal itu disampaikan di ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jemaat di Tesalonika itu dipuji Paulus karena sungguh-sungguh bertobat dari penyembahan berhala. Sementara di tempat-tempat yang lain, seringkali jemaat itu masih sulit meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewi kafir mereka, dewa-dewi Yunani mereka misalnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita juga diajak untuk berani meninggalkan berhala-berhala kita. Di zaman sekarang, berhala itu punya aneka wujud. Berhala itu bisa jadi adalah kesenangan pribadi. Berhala itu bisa jadi adalah keinginan untuk dipuji. Berhala itu bisa jadi adalah keserakahan yang membuat orang korupsi dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pokok pemikiran kedua dalam 1 Tesalonika adalah tentang syarat keberhasilan sebuah pewartaan. Sebuah pewartaan berhasil karena peran Roh Kudus dan juga keteladanan dari para pewarta. Itulah yang disampaikan misalnya di ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi Roh Kudus menolong, tetapi juga keteladanan, contoh nyata dari para pewarta sabda itu akan memperkuat pewartaan. Semoga kita sebagai pewarta sabda bagi orang-orang di sekitar kita selalu mengandalkan Roh Kudus dan juga berusaha untuk hidup baik agar hidup kita menjadi sebuah teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.